Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifuddin Akbar. Di sini saya akan menjelaskan tentang relevansi pemikiran politik Islam Muhammad Iqbal pada era saat ini dan apakah pemikiran Muhammad Iqbal masih bisa menjadi acuan pada era modern seperti saat ini. Oke, buat slide selanjutnya. Yang pertama, relevansi pemikiran politik Islam Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal mempunyai pemikiran politik Islam yang seperti konsep hudi, ego atau diri sebagai pembangunan karakter bangsa. Lalu yang kedua ada penolakan terhadap fatalisme. Tiga ada politik berdasarkan etika dan spiritualitas. Lalu ada pemikiran tentang persatuan umat Islam atau pan-Islamisme. Baik, saya akan menjelaskan mulai dari konsep hudi. Uh, Muhammad Iqbal menekankan pentingnya penguatan diri individu dan kolektif sebagai dasar untuk kebangkitan umat dalam konteks modern. Konsep ini relevan dalam membangun kesadaran diri umat Islam untuk berperan aktif dalam politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Dalam dunia yang penuh dengan tantangan globalisasi dan kolonialisme budaya, penguatan identitas dan kepercayaan diri seperti yang dianjurkan oleh Muhammad Iqbal menjadi sangat penting. Ada tiga pilar utama dalam konsep Hudi ini. Yang pertama ada kemandirian spiritual, yaitu individu harus memiliki hubungan yang mendalam dengan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan moral dan spiritual. Lalu yang kedua ada kesadaran diri, mengenal potensi dan nilai diri sebagai dasar untuk melawan keterbelakangan dan ketergantungan pada orang lain. Lalu yang ketiga ada transformasi melalui tindakan. Kesadaran ini harus diwujudkan dalam bentuk aksi nyata untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Nah, untuk relevansi Hudi dalam pembangunan karakter bangsa di era modern, itu ada tiga. Yang pertama ada penguatan identitas dalam globalisasi. Dalam era globalisasi di mana identitas budaya seringkali tergantikan oleh nilai-nilai materialistik atau budaya asing. Hudi menawarkan solusi melalui penguatan kesadaran diri, umat Islam didorong untuk menghargai tradisi, nilai, dan warisan mereka sambil tetap terbuka terhadap kemajuan modern. Lalu yang kedua ada pemberdayaan pemuda. Hoodie sangat relevan dalam konteks generasi muda yang merupakan pilar utama kebangkitan bangsa. Pendidikan berbasis nilai yang mendorong kreativitas, kepercayaan diri, dan kepemimpinan dapat membantu generasi muda mengambil peran aktif dalam politik, ekonomi, dan sains. Lalu, yang ketiga ada kemandirian bangsa. Konsep Hudi dapat diterapkan dalam mengurangi ketergantungan negara-negara Muslim pada kekuatan asing, baik secara ekonomi, teknologi, maupun politik. Misalnya dengan membangun kapasitas lokal dalam inovasi teknologi dan memperkuat kemandirian ekonomi. Lalu yang poin kedua ada penolakan terhadap fatalisme, di mana Muhammad Iqbal mengkritik pasivitas umat Islam yang sering menyerahkan segalanya kepada takdir, yang mendorong umat untuk mengambil tanggung jawab atas nasib mereka sendiri melalui tindakan, kreativitas, dan upaya terus-menerus. Hal ini relevan di tengah situasi umat Islam saat ini, di mana tantangan seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan ketertinggalan pendidikan masih harus diatasi melalui kerja keras dan inovasi. Lalu yang poin ketiga ada politik berdasarkan etika dan spiritualitas. Muhammad Iqbal mengintegrasikan nilai-nilai etika Islam dalam politik. Menurutnya, politik tanpa adanya etika hanya akan membawa kehancuran. Di tengah fenomena politik yang seringkali pragmatis dan korup di era modern ini, pemikiran Muhammad Iqbal tentang perlunya spiritualitas dalam politik sangat relevan untuk mewujudkan tata kelola yang adil dan bermartabat. Lalu konsep politik berdasarkan etika dan spiritualitas menurut Muhammad Iqbal
politik sebagai ekspresi nilai-nilai spiritual yang dimana menurut bagi Muhammad Iqbal politik harus mencerminkan nilai-nilai etika Islam seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Spiritualitas menjadi fondasi moral yang mengarahkan tujuan politik untuk kebaikan umat manusia. Lalu yang kedua ada penolakan terhadap politik Machiavellian. Iqbal menolak politik yang hanya berorientasi pada kekuasaan tanpa memperhatikan moralitas. Baginya, politik yang tidak berlandaskan etika akan membawa kehancuran bagi individu manapun maupun masyarakat. Lalu yang terakhir ada kepemimpinan yang berbasis akhlak. Nah, Muhammad Iqbal percaya bahwa pemimpin yang ideal adalah mereka yang memiliki visi moral yang tinggi, bertindak dengan integritas, dan menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utamanya. Nah, lalu relevansi pemikiran Muhammad Iqbal dalam konteks politik modern adalah fenomena politik pragmatis dan korupsi. Yang dimana banyak negara termasuk negara-negara Muslim, politik seringkali hanya menjadi alat untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi masalah besar yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Lalu yang kedua ada krisis kepemimpinan global. Dunia modern seringkali kekurangan pemimpin yang mempunyai visi moral dan integritas. Hal ini menciptakan krisis kepercayaan publik dan ketidakadilan sosial. Lalu ada yang ketiga ada kebutuhan akan tata kelola yang adil. Dalam konteks modern, gagasan Muhammad Iqbal tentang etika dalam politik dapat digunakan untuk membangun tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Lalu pada poin D, pemikiran tentang persatuan umat Islam atau pan-Islamisme, menurut Iqbal me- mendorong persatuan umat Islam lintas negara untuk menghadapi tantangan global meskipun tantangan geopolitik saat ini lebih kompleks. Gagasan ini relevan untuk memperkuat solidaritas umat dalam menghadapi isu-isu seperti Islamofobia, ketidakadilan internasional, dan eksploitasi ekonomi. Lalu ada keterbatasan pemikiran Iqbal dan penyesuaian yang dibutuhkan. Dalam konteks historis, pemikiran Iqbal lahir dalam konteks penjajahan Inggris dan perjuangan pembentukan Pakistan. Beberapa ide politiknya mungkin kurang relevan jika diterapkan langsung tanpa adanya modifikasi pada konteks masyarakat modern yang lebih kompleks dan plural. Lalu yang kedua ada tantangan baru seperti isu-isu modern seperti perubahan iklim, teknologi digital, hak asasi manusia, dan feminisme yang belum dibahas secara eksplisit oleh Muhammad Iqbal. Namun prinsip-prinsip dasar dalam pemikirannya dapat diterapkan untuk mencari solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lalu kita akan membahas pemikiran Iqbal sebagai acuan pada era saat ini. Nah, pemikiran Iqbal yang masih bisa menjadi acuan, yang pertama adalah dikontekstualisasikan dengan tantangan modern. Misalnya konsep hoodie dapat diterjemahkan dalam konteks pengembangan SDM yang berdaya saing tingkat global. Nah, transformasi hoodie untuk SDM global, konsep hoodie atau penguatan diri yang diajukan oleh Iqbal dapat diterjemahkan ke dalam konteks pengembangan sumber daya manusia atau SDM di era global ini. Hal ini mencakup seperti pendidikan berbasis kreativitas dan inovasi. Lalu ada penguatan keterampilan kompetitif di pasar global seperti teknologi, sains, dan kewirausahaan. Lalu penanaman kepercayaan diri individu untuk menjadi aktor perubahan sosial.
Nah, untuk pengembangan kepemimpinan moral, Hudi juga relevan untuk membentuk kepemimpinan yang memiliki visi moral kuat, integritas, dan keberanian mengambil keputusan untuk kepentingan rakyat yang luas. Lalu yang kedua ada disesuaikan dengan nilai universal. Nah, dalam pemikiran Iqbal yang berbasis Islam juga dapat digabungkan dengan nilai-nilai universal seperti keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian. Nah, keadilan dan kemanusiaan, Iqbal menekankan bahwa nilai-nilai Islam bersifat universal. Dalam konteks modern, nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian yang diajarkan oleh Islam dapat dijadikan dasar dalam hubungan internasional, diplomasi, dan kebijakan domestik. Lalu untuk pembangunan perdamaian global, pemikiran Muhammad Iqbal tentang persatuan umat Islam bisa diperluas untuk menciptakan solidaritas lintas agama dan budaya dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, krisis kemanusiaan, dan konflik geopolitik. Nah, lalu ada etika dalam teknologi dan ekonomi. Pemikiran etika Muhammad Iqbal dapat digunakan untuk membangun sistem teknologi dan ekonomi yang lebih manusiawi, di mana nilai moral menjadi acuan utama dalam inovasi dan pengelolaan sumber daya. Lalu selanjutnya ada dipadukan dengan pemikiran kontemporer. Muhammad Iqbal dapat dijadikan inspirasi untuk membangun pemikiran politik Islam yang lebih relevan dan realitas modern. Interaksi dengan pemikiran global, pemikiran Iqbal dapat digabungkan dengan gagasan kontemporer seperti postmodernisme, dekolonisasi, dan teori keadilan sosial untuk menciptakan kerangka kerja politik dan sosial yang lebih inklusif. Lalu untuk membangun pemikiran politik Islam modern, pemikiran Muhammad Iqbal dapat menjadi inspirasi untuk menyusun ulang teori politik Islam yang relevan dengan realitas modern. Misalnya sistem demokrasi yang berbasis nilai Islam, penegakan hak asasi manusia dalam kerangka syariah, atau kolaborasi lintas negara untuk menghadapi tantangan ekonomi dan teknologi. Lalu adanya dialog antar agama dan budaya. Semangat Iqbal tentang dialog dan kolaborasi dapat diterjemahkan ke dalam hubungan harmonis antara umat Islam dan komunitas global. Lalu kita masuk pada studi kasus penguatan identitas Islam di dunia globalisasi. Dalam era globalisasi, umat Islam seringkali menghadapi tantangan hilangnya identitas budaya dan religius akibat dominasi budaya Barat. Fenomena ini terlihat pada generasi muda di berbagai negara Muslim yang lebih terpapar pada gaya hidup yang terkadang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional. Pemikiran Iqbal yang relevan adalah konsep hudi atau kesadaran diri. Muhammad Iqbal menekankan bahwa individu dan komunitas Muslim harus memperkuat identitas mereka melalui pemahaman yang mendalam tentang agama, budaya, dan sejarah. Muhammad Iqbal percaya bahwa identitas yang kuat adalah fondasi untuk meraih kemandirian politik, ekonomi, dan budaya. Lalu bagaimana penerapan dalam dunia modern saat ini? Nah, ada dua poin. Yang pertama ada program pendidikan yang menekankan pengajaran sejarah Islam seperti filsafat dan sains dalam perspektif Islam. Lalu yang kedua ada peningkatan kreativitas budaya Muslim seperti film, musik, dan sastra yang tetap berakar pada nilai-nilai Islam sambil mampu bersaing di pasar global. Yang mungkin hasilnya
negara seperti negara-negara Turki, Malaysia yang telah mengintegrasikan identitas Islam dalam program pembangunan mereka, sekaligus tetap kompetitif secara global. Nah, ini sejalan dengan gagasan Muhammad Iqbal tentang modernitas Islam yang tidak mengorbankan nilai spiritual. Nah, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.